Jangan pernah bangga, jangan pernah takjub kepada kebesaran selain Allah Ta'ala dan syariatnya. Lucu, kelihatan bodoh ketika orang muslim mengolok-olok Islamnya. Lucu. Kalau ada orang non-muslim mengolok-olok Islam, kita maklum. Kenapa, Kiai? Karena memang dia dasarnya tidak percaya pada kita punya agama. Ada orang mengolok Kanjeng Nabi Muhammad, ya wajar. Kenapa? Karena dia orang beda agama, seperti kasus di Hindu, India. Masih ada maklum toleran kita. Orang yang tidak ngerti Nabi Muhammad, la ya'lamun, mereka tidak tahu. Walaupun kita tidak ridho, tapi menjadi lucu ketika ada orang yang beragama Islam, ia ragu terhadap Quran. Ada orang yang beragama Islam, ia ragu kepada kebenaran Muhammad. Malah icok-kocok, siapa Muhammad ruah. Padahal tiap subuh yang dibacakan hafid, kita baca bagaimana hebatnya Sayyidina Muhammad. Mulai dari lahirnya, ia sudah kharjum minal adah, keluar dari kelaziman, makhtunan maktu'as surah, dipotong udelnya oleh Jibril, sudah dikhitan oleh Jibril. Bukan hanya itu, sajidan syakiran hamidan ka'annahul badar fi tamami, ia keluar dalam keadaan sujud syukur, ka'annahul badar, ia seperti bulan, bukan bulan biasa, badar fi tamami, bulan saat purnama. Yang bisa memberi syafaat itu satu saja, kata Nabi. Hanya satu di antara para nabi yang sujudnya Allah terima di hari kiamat. Sujudku, kata Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada subuh ini Allah telah memilih kita. Dipilih untuk apa, Kiai? Untuk dapat mengamalkan amalan ahli-ahli surga. Dan Allah mengabarkan, di antara sekian banyak orang yang Allah pilih itu, ada orang yang pulang besok dalam keadaan bangkrut. Nah, ini penting untuk umur seusia kudaban panjenengan yang sudah bukan usia muda lagi. 40 ke atas ini usia yang sudah genting, sudah 40 ke atas ini usia yang sudah rawan, seperti telur di ujung tanduk sudah. Kata siapa, Kiai? Kata baginda Nabi, a'mar ummati mabaina 60 wa 70. Umur umatku tidak jauh, kalau hendak sebitek engki petong polo tade, atau antara sebitek menuju petong polo tade, mereka akan pulang. Kaya Pak, pulang. Kalau hendak 60 ya 70. Pak melarat Pak, oding pakun semule mun tak sebitek petong polo. Tapi ini ke profesor Pak, pinter Pak, doktor Pak, sebitek petong polo mati. Oh tapi ini kareng bugang Pak, pakun mati mun tak sebitek petong polo. Ini orang taat Pak, mati. Orang-orang derek Pak, mati. Oh ini orang begini, mati. Ya kan? Kata Nabi, sittin sab'in, kalau tidak sewita 70. Ini seumur-umur kita. Maka saya lihat, ya kan? Keliling saya lihat dari tadi. Ini banyak yang tidak lama lagi, wes. Benih yang nyumpah ya benih. Banyak tabit boleh. Kalau dalilnya tadi 60-70, maka ya ada bulan ini banyak tabit boleh. Benih yang nyumpah. Masa sih ini ika boleh umur peto belas, kan tak mungkin. Ini kan sudah masuk usia genting. Congoco boleh menambah nasir. Kita ini sama-sama sudah hati-hati, Pak. Sudah harus hati-hati. Apa yang ingin saya sampaikan yang pertama? Seginto, Pak. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amal. Jangan masuk dalam golongan ini, hati-hati. Maukah engkau, kata Allah, kuberikan kabar tentang orang-orang yang akhsarina a'mala. Ada orang yang baik ketika hidup di dunia, tapi ketika dihisab muflis, sudah habis dia punya kebaikan. Na'udzubillahi min. Dunianya baik. Bukan orang yang deraka, yang tidak pernah ke masjid, orang tidak pernah sedekah, kereng, masjid, bukan. Dia bukan orang yang tak taat kepada Allah, bukan. Justru ayat ini mengatakan alladzina, ya kan? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah, kata Allah, kuberi kabar kepada engkau orang yang paling merugi di akhirat kelak. Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya, yaitu orang yang kami gelapkan dia punya hati. Mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, tapi perasaannya dia orang baik. Na'udzubillahi min. Saestona abak reng lopot,
Tapi perasaan abek ni orang yang paling benar. Ini penyakit hati yang paling berbahaya bagi orang-orang yang baik. Karena perasaan orang baik itu tidak tumbuh di hati orang-orang yang tidak baik. Mereka itu dalam perasaannya todus kalau ketemu sampean. Ketemu sampean ban gula todus. Ini orang yang tidak bejeng. Mereka yang tidak ke masjid itu ketemu sampean ahli masjid nunduk todus. Abang Habib, kiai, ustaz, syekh, semua tunduk. Melihat orang pakai songkok, ini perasaan mereka apa? Ini orang paling baik dalam pandangan Allah. Ini perasaan mereka yang tidak baik. Tapi yang bisa merasa dirinya baik itu siapa? Ya gula bin sampean. Kenapa? Karena memang zahirnya nampaknya baik. Maka kata Allah, mereka bersangka-sangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah menjadi orang yang paling baik, padahal di akhirat kelak mereka orang yang paling merugi. Kok bisa begitu, Kiai? Karena sompana iblis ketika ia dikeluarkan dari surga, la ughwiyannahum, demi Allah, ya Allah, aku akan goda mereka. Atau dalam ayat yang lain, la atiyannahum min baini aydihim wa an min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Rabb, seperti engkau mengusir aku dari surga karena kesalahanku, maka umatmu kebulana ajunan akan kugoda dari depan belakang, kanan dan kiri. Tidak akan kubiarkan mereka hidup di dunia menjadi ahli surga sekecuali sedikit sekali di antara mereka. Dan iblis menggoda kita bermacam caranya, terutama orang-orang yang baik seperti ini. Bagaimana caranya, Kiai? Banyak kita yang takut kepada riya, tapi berapa banyak yang lolos dari riya tapi tidak lolos dari sum'ah. Riya itu beramal ingin dilihat manusia. Berapa banyak kita yang lolos tidak ingin dilihat manusia? Banyak. Tapi berapa banyak setelah beribadah orang tidak ada yang tahu, cuman gula bersampean ben Allah Taala yang oning. Tapi setelah beramal pas atas cerita kekancanan, alhamdulillah ya, kelak engkau ke masjid, cuma pas tak ada anak-anak pun engkau ke TV saya ke masjid. Allahu Akbar. Waktu beramal tidak ada motivasi riya, tapi setelah beramal mulai acareta, maka dia bilang, cuma engkau sebenarnya masjid, mari sekampung riya. Ini memperdengarkan amal kita pada orang. Bagaimana iblis begitu halus menghancurkan kita punya amal. Ada yang lolos riya, lolos sum'ah, tapi tidak lolos dari takabbur. Tidak ada yang lihat, tak ada yang dengar. Oh, perasaan dia kalau ada orang datang, ini kampung mah mun tada sengko ada kampung dia. Dek saya beriman are kok kapi ni. Sombong. Lolos sombong, ujub. Ujub itu ndak ngomong sama sekali, cuman bahasanya cuman diam semesem ketindi, merasa puas dengan dia punya amal. Sedekah 1 juta. Udah riak ndak masukkan totop. Tarang totop masuk 1 juta kuota amal Jumatan. Ya kan? Cerita ndak membanggakan depan orang, tidak. Ketika jemaah selesai sholat Jumatan, mitong obang kota amal, hitong bi jemaah terkejut semua. Siapa yang nyumbang misalkan 1 juta kan 10 juta ya? Siapa yang ini nyumbang ini ya? Dalam hati dia sambil duduk-duduk, tak tahu. Kok yang sangka saya atungi ngah. Bayangkan ini, ada orang semenep ini barang bengalas sedekah ngak rubenyak, ya kan? Kok dalam hatinya dia senyum sendiri, tidak tahu dia kok ini tak atungi sekali penyakit ujub itu, tidak berbahasa sama sekali, tapi dalam hati dia ada kok dia tak siapa boleh muncul ngak dia. Itu bagaimana tahapan iblis menghancurkan kita punya amalan. Sekarang kuda bertanya, kira-kira yakinkah kita sudah lolos dari 4 penyakit ini? Karena 4 penyakit ini akan terus menggerogoti kita punya amalan. Maka untuk itu minta kepada Allah, ya Rabb, semoga Allah melindungi kita dari amal-amal yang diniatkan untuk selain Allah. Amin Allahumma. Maka kita pernah mendengar dalam beberapa nasyid di karangan para habaib, orang-orang soleh, hal laka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah, hal laka sadaqatun takhafa la ya'lamuha illallah, hal laka sirrun indallah. Apakah kau punya rahasia dengan Allah? Apakah kau punya rahasia dengan Allah? Bainaka anta wa bainallah, antara engkau dengan Allah saja, antara hanya engkau dengan Allah saja, tak ada si lain sehingga oni.
Hallaka sadaqatun takhfa. Adakah di antara masa hidupmu yang kau gunakan bersedekah yang kau sembunyikan? La ya'lamuha illallah, yang hanya Allah yang kau ingin tahu dari perbuatan itu. Adakah di antara kita yang seperti itu? Ini pertanyaan orang-orang sufi yang mendalami ilmu sufistik, yang sudah menuju hanya Allah dalam hidupnya. Maka karena apa mereka meniti jalan ini? Karena mereka sadar ridhon nas ghayatun la tudrak, atau dalam penjelasan lain la tudrik, kata Imam Syafi'i. Ridho manusia adalah asa yang tidak mungkin engkau pernah menggapainya. Sementara ridho Allah adalah ghayatun la tatruk, yaitu ridho Allah adalah asa yang tak boleh engkau tinggalkan. Maka orang yang cerdas bagaimana? Fatruk ma la tudrak, tinggalkan apa yang kau tak mungkin capai, dan jangan pernah meninggalkan apa yang harusnya engkau capai. Apa itu, Kiai? Karena kita mengharap manusia tidak akan pernah dapat keridhoannya. Ada pepatah orang tua dahulu, hilang kemarau setahun hanya karena hujan sehari. Ini pepatah pengesepo dimin. Hilang kebaikan kita 10 tahun hanya sampean ketika salah satu kali saja kita punya teman, dia langsung hilang kebaikan kita dalam ingatan dia. Ini karakteristik manusia. Kenapa, Kiai? Ini untuk mengajarkan kita betapa ikhlas itu penting. Karena Allah berkali-kali mengabarkan berapa banyak amalan yang secara kalkulasi, secara kuantitas amal itu tidak mampu dihitung banyaknya. Tetapi di akhirat kelak Allah lempar kebaikan itu di hadapan kita dan membuat semua orang tercengang. Kita ngeri, Pak. Baca kitab Hikam, kitab Ihya Ulumuddin, iya kan, karangan Ibnu Athaillah Sekandari, Hikam. Ngeri kita membaca kitab Ad-Tadhkirahnya Imam Qurtubi, ya kan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ngeri kita membayangkan bagaimana ketika Allah menyidang semua orang, Allah buka dia punya hati, maka setiap amalnya ditakar daripada hatinya. Begitu banyak orang yang datang membawa setumpu amalnya, Allah lempar amalnya di hadapan wajahnya, di depan miliaran makhluk di padang mahsyar kelak. Bagaimana kita membayangkan? Semua kita akan datang, dan kata hadis yang dikabarkan Rasulullah yang mungkin kita hafal penggalannya, yaitu innama a'malu binniyat. Ini kan potongan hadis saja. Nah, sambungannya wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Wa man ka'awil aw imra'atin yankihuha fa innama likulli man hajara ma ila ma hajara ilai. Setiap engkau akan mendapatkan apa yang engkau minta dalam setiap ibadah engkau. Jadi kaya bukan parameter orang diterima ibadahnya. Oh Kiai, ni kau bodoh orang taat, maki hul alhamdulillah taat asebaragi soki pengiran. Tengah jangan sokimu itu, kekayaan panjenengan itu cara Allah untuk nelasakan metade mekemet semua kebaikan sampean di akhirat kelak. Jadi jangan menjadikan parameter kaya, parameter sukses dunia naik pangkat, iparing itunya berlalu selamat. Bukan. Jangan-jangan Allah beri kita dunia dalam taat kita, Allah membayar hati kita karena niat kita beribadah, awirid karena terosoki. Kan banyak yang pergi ke Telangok yang terosoki. Enter ke Syekh Yusuf. Ya, Syekh Yusuf itu kalau di Makassar kita bilang itu namanya Syekh Yusuf Makassar, ya kan? Karena mayat beliau, meninggalnya beliau tidak di satu tempat. Saya membaca beberapa artikel dan manuskrip sejarah dunia, bahkan di Madagaskar, di Afrika, beliau juga meninggal di sana. Dan keyakinan orang-orang Bugis kita, orang di Makassar, di Bone, bahwa dekat Pangeran Diponegoro ada makamnya Syekh Yusuf, ada makamnya yaitu Malemboso Daeng Matawang, yaitu Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki ayam jantan dari timur. Itu kan ada di sana. Dan ternyata di sini Italanguh juga ada. Dan jangan-jangan kita datang kepada makam keramat terosohiyah. Allah kasih soki, tapi di akhirat tak ada lah. Cek tamen boleh. Apa kata Allah? Dulu kan kau wirid pengen karena pengen kaya. Sudah ku kasih kan kau kaya di dunia. Apa boleh saya pengen tak akhirat? Apa yang mau kita bawa? Dulu engkau kan rajin ibadah sopu karena engkau ingin dibilang bahwa engkau orang yang selamat dari karakter orang munafik.
ya kan? Jadi orang mengira kau orang soleh karena mampu subuh berjamaah. Niatmu biar orang tidak menuduh engkau nifak, karena ada hadis yang mengatakan solat subuh itu menjamin orang-orang dari sifat nifak, orang munafik. Maka engkau niat supaya dibilang orang alim. Bukankah dulu manusia sudah bilang dipanggil engkau alim, allamah, kiai, ustaz, semulja, paling ki ke ada pada si asrama. Kan sudah kukasihkan makom itu di dunia, apalagi yang mau kau minta di akhirat? Dek napa kalau besok Allah ngomong begitu di hadapan kita? Bukankah waktu hidup di dunia engkau punya tendensi ketika beramal, ya kan? Waktu berangkat haji, munggah haji, mempolong orang sekampung, se-RT, se-RW, setisa, sekampung, selurah, seperlu sekabupaten. Lai temu cak dekik mun boleh, saya ingat dah. Cak pakai tuan kok selamat boleh. Tangnya mah beni selamat boleh, mun boleh dekik ci selamat. Berapa banyak yang berangkat karena niatnya itu. Kan sudah kukasih kata Allah. Kau pulang sudah dipanggil orang Pak Haji. Ndak enek wes. Gak ono sing manggil kamu dengan namamu. Kan sudah kukasih. Apa yang menjadi niat engkau? Kita akan dikabarkan ayat tadi. Aksarina a'mala. Mereka akan pulang. Mereka menyangka sudah banyak mereka punya amal. Padahal mereka amal mereka tidak ada yang Allah catat satu pun. Maka apa pesan Umar bin Khattab? Jangan pernah merasa paling baik dan orang baik sekalipun setiap hari kehidupan kita dalam kebaikan. Karena penyakit merasa baik itu adalah penyakit hati kita. Dan Rasulullah serta para sahabat mengucurkan air mata di tengah malam, sepertiga malam akhir, sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai bangkai yang tidak bernafsu lagi, bangkai yang berjalan karena tidak ada nafsu dalam diri Abu Bakar. Ini jaminan Rasulullah terhadap Abu Bakar, bagaimana istimewanya Abu Bakar. Maka kalau ada orang yang menghina Abu Bakar dari kalangan mana saja yang menghina Abu Bakar As-Siddiq, wajib hukumnya untuk tidak percaya. Kenapa gula masih ingat kinto? Karena ada kelompok Syiah Rafidah yang sudah mulai masuk ke Nusantara ini, yang sudah mulai berani mencaci Abu Bakar. Yang kata Rasulullah, seandainya kalian datang dengan gunung kebaikan yang kalian bawa di pundak kalian, satu orang bawa 2 gunung yang kebaikan semua di dalamnya, maka tidak akan cukup 2 gunung itu untuk dibandingkan dengan 1 tetes saja kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kelompok yang coba mengkafirkan putri beliau Aisyah, ya kan? Wah, ini perempuan tidak benar, seorang pelacur dan sebagainya. Hati-hati dengan kelompok ini, walaupun dia sama pakai imamah seperti ini. Konsekuensinya kenapa Kiai? Ketika Aisyah dikafirkan, maka sahihnya Imam Bukhari Muslim itu batal. Bapak bayangkan, ini bukan main-main. Aksesnya ketika ia mengatakan Aisyah itu sebagai kafir, maka dampaknya kitab Sahihain Asy-Syaikhaini Imam Bukhari Muslim itu akan menjadi batal. Ribuan hadis akan dibuang. Kenapa Kiai? Karena isi hadisnya banyak an Aisyah ummul mukminin, dari Aisyah ummul mukminin, dari Aisyah ummul mukminin. Hadis ini dari Aisyah, dari Aisyah. Kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis? Karena tiap harinya kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari sanad beliau. Kenapa? Kalaulah Imam Anas bin Malik, anak angkat Nabi, sejak umur 10 tahun beliau kumpul dengan Nabi. Katakanlah beliau banyak meriwayatkan hadis. Iya, di luar kamar dia kumpul dengan Nabi. Kalau masuk pangking, dia tidak bisa bersama Nabi. Tapi Aisyah, dia tidur bersama Nabi. Maka setiap kali ada orang yang mencoba menghina Aisyah, Aisyah berkata, demi Allah, aku adalah keluarganya Jibril. Jibril tidak malu mendatangiku ketika aku sedang bergurau bersama Nabi. Jibril masuk langsung ke dalam kamarku. Sallu ala Nabi Muhammad. Aisyah mengabarkan keistimewaannya. Janganlah kalian mengolok-olokku. Demi Allah, aku keluarga Jibril. Sampai-sampai ketika aku sedang ngobrol bersama Nabi, sedang bercengkrama suami istri ngobrol, datang Jibril tanpa malu, tanpa berpamitan, langsung masuk kepada kamarku dan menyampaikan wahyu. Kenapa? Karena menurut Jibril aku bagian daripada keluarganya. Caknya peliaki sengkok. Tebuna Aisyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hati-hati dengan kelompok yang mengkafirkan beliau. Kalau sampai hangus kitab Imam Bukhari Muslim karena kita mengatakan ia kafir, perempuan tidak benar, maka kitab itu sebagai rujukan hukum fikih, usul fikih akan dibumi hanguskan. Kenapa? Karena kita telah mengkafirkan sumber daripada pembawa jalur hadis itu, yaitu sanadnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Saya tidak mau bahas ini. Saya ingin masuk kepada tadi. Kiai,
berapa banyak orang yang amalnya hangus tetapi mereka tidak menyadarinya. Maka kula matorok kepada kita semua, maka mohon kepada Allah banyak-banyak. Kata Ibnu Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana trik konsep agar kita tidak terjebak pada penyakit yang menghanguskan amalan tadi. Maka kata Umar, la tahtaqirin nas fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan pernah menyepelekan orang lain. Likulli syai'in maziyah, tiap orang itu punya keutamaan. Jangan pernah menyepelekan orang, ya kan? Sampai kata Imam Bukhari Muslim, besok ada orang yang kaget masuk surga. Sampai kalau baca hadisnya sampai akan senyum. Mesem guys. Beda hadis, orang selama hidupnya tak pernah berbuat kebaikan. Ketika di akhir ke masa hidupnya, dia pernah melakukan satu amal kebaikan yang membuat Allah ridho kepadanya. Ketika masuk surga, ditanyai, kata Allah, akan membuat kaget ia ketika masuk surga. Ya Allah, tanya. Biasanya kan Allah yang tanya, kenapa kau ingin masuk surga duluan? Orang haji ditanya, ya Allah, ini orang haji nanti antrian mau ke depan ini, ya kan? Ini gaji haji saja nih kan, ya kan? Haji umroh yang mabrurah, ya kan? Atau masykurah. Ini mau antrian depan, ditanya oleh Allah, kenapa? Limadza turid an tadkhulal jannata awalan? Apa alasanmu kau ingin masuk surga dulu? Kata mereka, Ridwan, ya kan? Ana hajjin mabrur ya Allah, kami punya haji mabrur, laisal jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Terus masuk kada, ditanya oleh malaikat. Kata Rasulullah, siapa? Dari mana kau dapat ilmu bahwa naik haji itu akan masuk surga dulu? Dari kiai saya. Oh, jangan masuk dulu kamu. Sehari kelu kiai ni kaki. Si mulai kaki tentang itu. Nanti orang dermawan masuk lagi mau duluan, yang dermawan, ya kan? Mau antri paling depan karena panasnya matahari yang konon kabarnya sejengkal di atas kepala manusia. La zilla illa zillu. Tidak ada naungan yang dapat menutupi kepala kita dari sengatan matahari. Orang soki si dermawan ditanggapi. Ya Allah, kami mau masuk surga. Tuhan tanya, apa alasanmu masuk surga? Saya orang dermawan, masjid itu saya yang bangun, panti asuhan itu saya yang biayai, itu sana itu saya yang menghidupi, fakir miskin dapat rezeki tiap bulan dari saya. Itu cukup untuk masuk surga duluan. Apa kata malaikat? Dari mana kamu tahu kalau orang-orang yang mengamalkan itu masuk surga? Dari para habaib, dari para kiai yang soleh. Mereka bercerita tentang itu. Apa kata Tuhan? Cari dulu kamu punya guru, suruh masuk dulu. Kakek norok bunte ibu dina. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ini pentingnya adab di atas ilmu. Maka ini saya pesan Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, kita masuk kepada tadi. Ketika dimasukkan surga, Allah yang tanya. Ini sebalik, yang nanya malah yang masuk surga. Ya Allah, kenapa aku kok masuk surga? Ini kata Imam Bukhari bercerita hadis ini. Ya Allah, aku bisa masuk surga ya Allah. Apa? Apa kata Allah? Pernahkah engkau ingat semasa hidupmu kau pernah punya satu kebaikan? Ketika engkau melintas di jalan raya, kau lihat ada sebuah duri dan kau singkirkan duri itu dan engkau berkata, ya Allah, mun sampai duri dia kena ke sokona orang, ku tak pahlokah? Ya Allah, kau singkirkan itu karena neser kepada orang yang ada di belakangmu. Dengan itulah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Karena engkau punya sifat belas asih kepada orang sesama engkau di muka bumi, maka Allah jadi neser ke bekna. Hanya satu amalan itu, itulah yang membuat aku pas neser de bekna kebuna Allah Ta'ala. Bayangkan satu kebaikan mengantarkan maka ke surga. La tahtaqirin nas. Maka penyakit tadi kata Rasulullah, bagaimana untuk menjadi orang yang tawadu? Perasaan kita ialah bertemu siapapun orang itu lebih baik daripada kita. Tengalih Syekhona Holil Bangkalan, macam mana dia punya akhlak. Kiai Asy'ad Samsul Arifin Situbondo ketika mendirikan MUI, Buya Hamka, ya kan, mendirikan Majelis Ulama Indonesia, ditanya oleh Kiai Asy'ad Samsul Arifin, Buya, ketika duduk sama-sama, ini mau dibuat Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Walaupun stempelnya sekarang sudah mulai bingung, stempel siapa yang mau dipakai? Udah kita pakai stempel lama Majelis Ulama Indonesia, norok stempel macam itu, ya kan? Itu ulama kita yang masih sikot di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Buya, ini Muhammadiyah, satunya tokoh Nahdlatul Ulama. Kata Kiai Asy'ad Samsul Arifin, ini majelis ulama untuk siapa? Kiai, sesuai dengan namanya, majelis atau majelasnya ulama, berarti yang duduk di dalamnya ulama. Oh, kalau begitu kata Kiai Asy'ad, saya tidak boleh duduk di sini karena saya tidak masuk kriteria ulama. Berarti biar Buya Hamka saja
yang boleh duduk di sini dengan kiai yang lain. Apa kata Buya Hamka? Kiai, kalau Kiai As'ad tidak merasa sebagai ulama, apalagi sekedar Buya Hamka. Padahal ini pengarang-pengarang kitab-kitab tafsir Buya Hamka, ya kan? Kalaulah Kiai As'ad tidak merasa ulama, maka siapalah Buya Hamka di hadapan Allah? Maka saya pun akan mundur dari majelis ulama. Kiai, tempat ini tempatnya orang yang akan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga para ulama kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini karakter yang dicontohkan ulama-ulama kita, para habaib kita, orang-orang yang soleh. Bagaimana mereka menunduk padahal dadanya penuh sesak dengan ilmu. Bagaimana mereka menundukkan mata padahal kepalanya berat dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana mereka menahan mulutnya, cangkemnya, tidak berbicara padahal sebalang suntuk ia tidak tertidur melainkan duduk di atas sajadahnya. Ia tidak pernah bercerita kepada sesiapapun. Kenapa? Karena ia ingin hanya Allah yang mengetahuinya. Apakah begitu Kiai? Ya. Mungkin dalam benak kita yang hanya mampu sholat subuh, perasaan kita sudah baik. Bapak tidak pernah melihat bagaimana ulama selong polong berulama hari-harinya, ya kan? Hula polong berguru-guru mulia kita. Kalau sudah jam 2 malam, sudah duduk sampai pagi di atas sajadah. Kalau sholat, saya membaca kitabnya Imam Tirmidzi, Asy-Syama'il Muhammadiyah, yang mungkin Bapak pernah mendapat rekomendasi dari Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Bagaimana kisah hidup Rasulullah? Rasulullah kalau sudah Allahu Akbar, beliau berdiri, kata Aisyah Ummul Mukminin, seakan-akan ia berdiri dan tidak akan ruku untuk selama-lamanya dan mati dalam keadaan berdiri. Kenapa? Saking lamanya Nabi Muhammad mula kadung macam. Kalau kita berdiri baru 5 menit asana, aduh ya 5 menit. Mungkin 5 menit untuk 4 rakaat kita. Nabi 1 rakaatnya, kata Aisyah, kukira ia akan meninggal dalam berdirinya. Mula kadung Allahu Akbar. Maka kusangka dia tidak akan i'tidal, saking lamanya dia punya ruku, kata Aisyah. Ketika berdiri apa yang dibaca? Ia membaca Al-Baqarah. Rakaat kedua ia membaca Ali Imran. Bayangkan surat itu begitu panjang. Nanti rakaat ketiga ia berdiri lagi, ia berdiri membaca suratul Yasin. Rakaat keempat ia baca suratul Sajadah. Rakaat 5 ia baca Al-Waqiah. Rakaat 6 ia baca Al-Muluk. Ia baca surat-surat panjang yang istimewa itu dilakukan sepanjang malam. Dan ketika ia berdiri jam 2 malam sampai menjelang subuh, ia baru berangkat ke masjid. Dan itu dilakukan sepanjang tula hayati. Tidak pernah ia tinggalkan. Tapi Nabi tetap merasa dia belum pantas untuk ke syurga. Ya Rasulullah, kata Aisyah, mengapa engkau beribadah sampai sebegitu? Bukankah engkau sudah ahli syurga? Apa jawaban Nabi? Afala tuhibbu an akuna abdan syakura. Tidak sukakah engkau kalau aku menjadi hamba yang pandai berterima kasih pada Allah? Ini fitnatun nubuwah, fatonatun nabi, kecerdasan kenabian. Bagaimana sudah begitu alim, begitu bagus, tapi perasaan ia adalah orang yang belum bagus. Dan lucu ketika kita yang belum apa-apa sudah merasa diri kita ini siapa. Begitu loh, ini lucu. Maka ulama besar yang pertama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dengan hafal Yasin. Kenapa tidak baca Yasin itu waktu tidak ada orang? Kalau kita salat jemaah kan tidak boleh baca Yasin begitu sampai selesai. Kenapa? Karena Umar pernah ditegur oleh Nabi. Salat asar panjang sekali. Tiba-tiba selesai, jemaah ngeluh semua, pulang. Rasulullah mendengar, ada apa kok ramai sahabat? Tebuna kan kata sahabat, Umar ya Rasul, salat asarnya cek lanceng cek abit. Kata Rasulullah, ya Umar ta'al, kemari Umar, kamu tadi apa? Salat asar panjang sekali ya? Iya. Ya Rasul, tiba-tiba perasaanku, aku takut nanti ini salat terakhirku, maka aku tidak mau selesai dari salatku. Tak salah, perasaanku ini salat terakhirku, maka aku panjangkan salatku. Tapi tak sadar dia jadi imam. Kata Nabi, jangan Umar, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kau jadi imam, ringankanlah solatmu. Kapan solat panjangnya kalau begitu? Entar malam waktu tidak ada orang, dek gagah, tidak ada orang, kata orang ugi yang melihat kita baru Allahu Akbar. Inilah rahasia kita dengan Allah. Yasin, Bapak kan hafal Yasin. Thank you. Yang surat paling panjang yang kita hafal apa? Yasin itu kan. Yasin itu ya baca. Rakaat pertama Yasin, apa lagi
lagi yang bapak hafal? Sajadah hafal lagi, sajadahnya dibaca. Rakaat 3 4 baca Al-Waqiah. Kalau enggak itu, ya, kalau enggak hafal Al-Waqiah sekali ayat selesai, baca bagi 2, Al-Muluk bagi 2. Dibaca saat di hadapan Allah, ibadah kita lebih baik daripada saat di hadapan manusia. Inilah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini kalau sudah begini bapak rasakan, 10 menit saja bapak begini, Allahu akbar nikmatnya. Ketika tersungkur sujud 5 atau 10 menit saja sekali sujud itu, ya Allah, benarlah kata ilmuwan barat dan Jepang bahwa ternyata tidak ada gerakan yang paling baik yang diajarkan dalam semua agama ataupun sistem kesehatan kecuali gerakan ruku dan sujud dalam solat yang diajarkan oleh Muhammad kepada umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baiklah, saya tidak akan panjang lebar. Saya akan masuk kepada kesimpulan dari apa yang ingin saya kaji pada pagi ini. Apa yang pertama, Kiai? Yang pertama, kula matoro kepada kita semua, karena kita akan pulang menghadap Allah Ta'ala. Ya tore, sango terbaik tore, sama-sama kita bekali. Ya toh, sama-sama kita bekali. Kenapa, Kiai? Karena kita tidak pernah tahu, kata Rasulullah, jangan pernah mengentengkan kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu amal mana yang membuat Allah menjadi ridho dan sayang kepada engkau. Upayakan beramal semata-mata lillah, sehingga walaupun kecil semoga akan dibesarkan Allah di hari kiamat. Amin. Kemudian kesimpulan yang kedua, kula mesengak kepada kita semua bahwa kita jangan pernah bangga, jangan pernah takjub kepada kebesaran selain Allah Ta'ala dan syariatnya. Lucu, kelihatan bodoh ketika orang Muslim mengolok-olok Islamnya. Lucu. Kalau ada orang non-Muslim mengolok-olok Islam, kita maklum. Kenapa, Kiai? Karena memang dia dasarnya tidak percaya pada kita punya agama. Ada orang mengolok Kanjeng Nabi Muhammad, ya wajar. Kenapa? Karena dia orang beda agama, seperti kasus di Hindu, India. Masih ada maklum toleran kita. Orang yang tidak ngerti Nabi Muhammad, la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Walaupun kita tidak ridho. Tapi menjadi lucu ketika ada orang yang beragama Islam, ia ragu terhadap Quran. Ada orang yang beragama Islam, ia ragu kepada kebenaran Muhammad. Malah icok-kocok, siapa Muhammad ruah. Padahal tiap subuh yang dibaca kitabnya ini. Tadi beliau bacakan oleh Habib, ya kan? Dibacakan Habsyi, dibacakan Barzanji, Imam Ja'far Al-Barzanji, dia ulaminya Habib Umar bin Salim bin Hafid. Kita baca bagaimana hebatnya Sayyidina Muhammad. Mulai dari lahirnya, ia sudah kharijum minal adah, keluar dari kelaziman, makhtunan maktu as-surah, dipotong udelnya oleh Jibril, sudah dikhitan oleh Jibril. Bukan hanya itu, sajidan syakiran hamidan ka'annahul badar fi tamami. Ia keluar dalam keadaan sujud syukur, ka'annahul badar, ia seperti bulan, bukan bulan biasa, badar fi tamami, bulan saat purnama. Nabi Muhammad, tiba-tiba ada yang bilang Nabi Muhammad tidak bercahaya. Kalau cahaya itu bukan Muhammad, itu konang. Itu tidak usah diikuti. Yang ngolok-ngolok Nabi itu jangan diikuti loh Pak. Sampai mau minta syafaat siapa di hari kiamat? Ulama belum tentu bisa beri syafaat di hari kiamat. Yang bisa memberi syafaat itu satu saja, kata Nabi. Hanya satu di antara para nabi yang sujudnya Allah terima di hari kiamat. Sujudku, kata Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu antri ke Nabi Muhammad. Oh. Itu kelasnya Nabi. Nabi Bani Israel datang kepada Muhammad. Lah kita ini kok pede ada ulama yang menyelamatkan kita. Yang pasti bisa menyelamatkan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Maka jangan pernah ikut-ikutan ngenyek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan ikut ngolok-ngolok siapapun. Jangan ikut ngolok-ngolok. Sakit Pak tidak dapat syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Kesimpulan yang terakhir, saya hanya berpesan kepada panjenengan saja, kepada kita semua, bukan sampean saja. Saya hanya berpesan dalam kesimpulan yang terakhir, sesungguhnya keilmuan itu semuanya bersumber dari Quran dan hadis. Bahwa Bapak semakin mengkaji Quran, Bapak akan semakin sadar tidak ada apa-apanya barat itu. Semakin Bapak mengkaji Al-Quran dan hadis, semakin Bapak sadar betapa indahnya syariat yang dibawa Rasulullah dan tidak tertukar dengan apapun. Bahwa Bapak akan melihat bagaimana seorang profesor daripada American Association of Clinical Anatomists, ahli anatomi tubuh dan ahli fisik daripada Amerika. Apa kata Dr. Kate Elmore? Beliau berkata, tidak ada kitab suci seperti Al-Quran. Itu kitab suci. Ini bukan saya yang bilang, orang non-muslim.
masuk Islam. Kenapa Kiai? Kata Profesor Keith Elmore bahwa Quran membahas ilmu di abad 20 dan 21, dibahas Quran di abad 1400 abad tahun yang lalu. Orang baru ditemukan di abad ini bercerita tentang alam rahim. Quran sudah bercerita 1400 tahun yang lalu. Yakhluqukum min butuni ummahatikum khalqan ba'da khalqin min ba'di zulumatin salas. Allah menciptakan engkau, kata Quran, dari satu bentuk ke bentuk yang lain, min ba'di zulumatin salas, setelah melewati 3 fase kegelapan dalam fase itu. Maka kata Profesor Kirkmore, sedangkan teleskop dan mikroskop mikron baru ditemukan di abad 20 pertengahan. Bagaimana Muhammad bisa tahu kalau dalam rahim itu ada 3 kegelapan? Ternyata ilmu modern membuktikan 3 kegelapan itu kegelapan perut, kegelapan rahim, dan kegelapan selaput di dalam rahim. Kata Profesor Keith Elmore, tidak bisa tidak, Quran ini bukanlah buatan Muhammad, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu. Apa kata Profesor Maurice Bucaille? Saya ingin bercerita tentang ratusan ilmuwan barat yang tersungkur sujud karena hebatnya Al-Quran. Tapi waktunya sudah terlanjur siang. Mudah-mudahan di lain kesempatan. Ya, saya hanya berpesan kepada kita, jangan ikut cerok norok orang yang berkata, Quran itu tidak relevan dengan zaman, tidak ada relevansinya Al-Quran dengan Indonesia. Jangan begitu. Lah yang memerdekakan Indonesia itu ya ayo. Kenapa kita kok jadi orang yang ingkar terhadap sejarah bangsa kita? Siapa Syekhona Khalil yang punya murid? Ya, Syekhona Khalil punya murid Kiai Hasyim Asy'ari, punya murid Kiai yaitu pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Dia punya murid semua ulama Nusantara, Kiai Wahab Hasbullah. Semua merujuk pada beliau. Mereka ini pejuang pendiri bangsa yang dengan pekikan takbir Allahu Akbar, Bung Tomo meledakkan tank Belanda di Surabaya. Dengan takbir Allahu Akbar, negara ini merdeka. Tiba-tiba ada orang teriak Allahu Akbar, dikatakan radikal, cerok norok sampean. Nanti Allah tanya, kau bilang orang yang teriak Allahu Akbar itu radikal. Itu namaku yang mereka sebut. Kenapa kau? Jangan ikut-ikut. Saya pesannya, jangan ikut-ikut orang yang sedikit-sedikit kafir bid'ah. Jangan ikut kelompok yang sedikit-sedikit, oh ini lambang ini, tidak usah. La ilaha illallah dakhalal jannah, itu lambangnya kalimat rayatun nabi. Jangan pernah menyepelekan kalimat itu. Miftahul jannah la ilaha illallah, jangan sepelekan itu. Dan saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar daripada Allah, yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetimana bisikin to Kiai, bagaimana cara kita beragama dalam konteks kita sebagai warga negara. Saya hanya berpesan, cukup yakini agama Allah itu, berikhtiar ittaqullah mastata'tum, sekuat tenaga kita. Karena tenaga kita beda-beda, maka takwa kita beda-beda juga caranya. Takwanya orang yang kaya bukan dengan banyak bayang tahajud, ya toh. Takwanya orang si suki, pebanyak asde, itu kayak takwanya orang suki. Takwanya orang punya ilmu, banyak ngajar, banyak nulis, banyak ceramah. Takwanya orang punya ilmu. Takwanya orang awam, ya kan, usaha dengan yang halal. Atani cek nakal, atakang cek ngurangi tempengan. Itu takwa kelas kita, ya kan. Takwanya abid dengan banyak beribadah. Maka karena kelas kita, klaster kita beda-beda, maka cara takwa kita juga beda-beda. Tapi intinya mastata'tum, sekuat tenaga kita. Kita akui syariat Allah benar. Kita harus tunduk. Perkara sebagai manusia kita salah, inilah kita manusia nyoon pangapora de Allah subhanahu. Jangan ikut-ikut. Oh, jilbab tak wajib, kawin lintas agama boleh, ya kan. Oh, bahwa orang-orang yang ingkar kepada Allah itu sama masuk surga, yang penting dia baik. Oh, jangan ikut-ikut macam itu sampean. Nanti Allah akan tanya hujah sampean di hari kiamat. Siapa yang bilang dalil orang kawin beda agama itu boleh? Allah tanya sampai di hari kiamat. Mau jawab apa? Mungkin ki bengal tungi ngaca-caca kita mati. Nanti kalau sudah di depan malaikat mungkar nakir malik, tak bisa jawab kita. Siapa yang bilang membuka aurat itu boleh perempuan, tidak wajib pakai jilbab? Allah tanya di akhirat nanti. Mau jawab apa? Siapa yang bilang LGBT itu boleh? Allah tanya nanti. Padahal hadis yang mengatakan la'anallahu mutasyabihati minar rijali wan nisa wal mutasyabihina minan nisa bir rijal. Saya tak bahas ini panjang-panjang. Saya ingin sekali lagi, hati-hati jangan menyepelekan agama Allah. Ala hadhihi niyyah, ala kulli niyatin salihah. Wa narda'illahu bi syafa'ati Rasulillah bi niyatil qabul barakatil abil batul sallallahu alaihi wasallam. Jud lana kull sul al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin.
Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla ya Allah. Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa'u min nafsin la tashba' min du'ain la yasma'. Allahumma rabbana aslih lana dhurriyyatana wa talamidana wahdihim wahdina ila sabilir rasyad. Allahumma rabbana ansur ummata Muhammad wandur ummata Muhammad wajbur ummata Muhammad wastur ummata Muhammad warham ummata Muhammad waslih ummata sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma arhamna wal muslimin a'izal islam wal mu'minin ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rabbana faqihna wa faqih ahlana wa faqih auladana. Rabbana 'allimna wa 'allim ahlana wa 'allim auladana. Rabbana jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa khtimna bi husnil khatimah wa khtimna bi husnil khatimah wa khtimna bi husnil khatimah. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Kita akhiri bersama-sama yang benar dari Allah. Bila salah saya mohon maaf yang besar sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup bersama-sama. La ilaha illallah. Tahu sama-sama la ilaha illallah. Sarang la ilaha illallah. Toreh la Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa ma'aha wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.